Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, memasuki topik yang baru, yakni tentang al-azan wal iqamah, azan dan iqamah. Al-azan, kita mulai dulu dari pembahasan tentang azan. Insyaallah pembahasan tentang iqamah pada pertemuan berikutnya. Al-azan itu adalah dijelaskan ya pengertiannya di sini. Amal azanu fa dzikrum makhsusun syara'ahul Islamu lil i'lam. Ini azan merupakan zikir khusus. Zikir khusus syara'ahul Islam lil i'lami bidukhuli waqtis salatil mafrudati wa li da'watil muslimina ila al-ijtima'i ilaiha. Yang disyariatkan oleh Islam sebagai i'lam, sebagai bentuk pemberitahuan akan masuknya waktu sholat yang difardukan. Jadi azan itu untuk memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Selain itu walida'watil muslimina ilal ijtima'i ilaiha, sebagai bentuk ajakan atau seruan kepada kaum muslimin untuk berkumpul ya menunaikan sholat fardu tersebut. Ya, itu pengantarnya ya. Nah, bagaimana hukumnya? Hukmul azan, hukum azan. Wal azanu sunnatun lis salatil hadirati wal faitah. Azan itu sunnah untuk sholat yang dikerjakan ya pada saat itu ataupun juga sholat yang terlewat. Nah, di dalam hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, tentang suatu ekspedisi peperangan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu tertidur dari sholat subuh hingga bangun oleh harus syams, panasnya matahari yang membangunkan mereka. Jadi subuh sudah lewat, bahkan pagi pun sudah bukan pagi lagi, agak panas. Nah, itu tetap diperintahkan untuk azan ya, meskipun sudah faitah ya, merupakan sholat yang terlewatkan waktunya. Jadi hukumnya sunnah ya, baik untuk sholat yang dikerjakan pada waktunya maupun sholat yang terlewatkan. Kemudian ditambahkan juga sunnatun muakkadatun alal kifayati fi haqqil jamaah, merupakan sunnah muakkadah yang merupakan sunnah kifayah fi haqqil jamaah. Ini dalam konteks jamaah. Untuk sebuah komunitas masyarakat ya, misalnya kita di sini ya di daerah Kambu misalnya ya. Itu disunnahkan, sangat dianjurkan muakkadah. Dan itu hukumnya sunnah kifayah. Jadi tidak semua juga kita itu azan ya. Kalau sudah ada sebagian misalnya di satu masjid azan terdengar untuk wilayah tersebut, maka sudah dianggap menunaikan kesunahan tersebut fi haqqil jamaah ya, jadi dalam konteks jamaah. Amma binisbati lil munfaridi fahuwa sunnatun ainiyah. Adapun dalam konteks individu maka dia sunnah ainiyah. Jadi kalau sholatnya sendiri yang tidak terdengar azan ya, misalnya sholat di rumahnya tidak terdengar azan, nah disunnahkan juga, namanya sunnah ainiyah bagi yang bersangkutan. Dan ini sangat penting ya, azan ini sangat penting, merupakan bagian dari syiar. Walil azani ahmiyatun kubra fi izhari syairati min syairil Islam. Azan itu punya urgensi yang besar dalam menampakkan syiar-syiar Islam. Ya.
Karena itu jangan sampai di suatu negeri meskipun hukumnya sunnah ya, tidak boleh kemudian orang-orang bersepakat tidak usah kita azan. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i bahkan yang seperti itu bisa diperangi. Ya, karena meskipun hukumnya sunnah tetapi kaitannya dengan syiar. Ya, sangat perlu untuk diperhatikan. Jadi jangan sampai ada di suatu negeri tidak terdengar azan sama sekali padahal kaum muslimin banyak, ada masjid ya dan sebagainya. Nah, apa dalil pensyariatan azan ini ya? Dalilu tasyri'ih. Ya, kita lihat dalil-dalil pensyariatannya. Wa dalilu tasyri'il azani, dalil pensyariatan azan itu adalah Al-Qur'anu was sunnah. Ya. Jadi ada dari Al-Qur'an juga ada dari as-sunnah. Amal Qur'an, adapun dalil dari Al-Qur'an, maka faqauluhu ta'ala itu firman Allah Ta'ala ya, misalnya disebutkan di dalam suratul Jumu'ah ya, dalam suratul Jumu'ah itu Allah Ta'ala berfirman idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' ya, jika diseru, sini menggunakan redaksi nudiya, jika dipanggil ya, diseru, makanya azan itu juga disebut nida. Jika dipanggil untuk sholat ya, pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah dan tinggalkanlah jual beli. Wa ammas sunnah, adapun as-sunnah, ini dalil dari hadis. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis shalah, jika telah hadir salat, artinya jika telah tiba waktu salat, falyu'azzil lakum ahadukum, maka azanlah untuk kalian salah seorang di antara kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, dan yang mengimami adalah yang paling senior di antara kalian. Senior ini nanti ada pembahasan ya tentang sholat jamaah di belakang. Ya, ada senioritas dari sisi ilmu ya, dari sisi keislaman dan sebagainya. Nah, bad'u tasyri'ih. Sekarang poin berikutnya tentang kapan mulai pensyariatan azan ini. Kana tasyri'ul azani fi sanatil ula lil hijrah. Pensyariatan azan itu terjadi pada tahun pertama setelah hijrah. Jadi di Mekah itu belum ada ya. Belum ada syariat azan, baru mulai pada tahun kedua Hijriah. Ini setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di Madinah, tahun yang pertama. Iya. Jadi riwayat tentang sejarah pensyariatan azan ini adalah riwayat Bukhari Muslim diantaranya ya. Dirawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qal, beliau berkata, ini Ibnu Umar bercerita. Apa yang diceritakan oleh Ibnu Umar? Bahwa kanal muslimuna hina qadimul Madinah, bahwa kaum muslimin ketika mereka itu tiba di Madinah, yajtami'una, mereka itu berhimpun. Ini mereka berkumpul ya. Berkumpul bersama sesama kaum muslimin ya. Berkumpul bersama, lalu kemudian mereka berbincang ya tentang ini ya. Fayatahayyanuna as-shalah, lalu mereka memperkirakan kapan ya waktu sholat itu tiba ya. Ya. Jadi para sahabat ya ridwanullahi alaihim, baik dari kalangan muhajirin ya maupun dari kalangan ansor, itu berkumpul ya. Ketika mereka sudah tiba di Madinah, mereka berkumpul, lalu kemudian mereka yatahayyanun as-shalah. Apa itu yatahayyanun? Jadi dari kata hin, minal hin wa huwal waqtu waz zaman. Ai yuqaddiruna hina ma liyatu ilaiha. Mereka memperkirakan kapan waktu salat tiba sehingga mereka bisa datang ke sana.
Jadi belum ada azan waktu itu, mereka memperkirakan ya, kapan ini waktunya tiba. Kalau diperkirakan sudah tiba waktunya, maka mereka datang ya. Kalau belum, ya mereka belum datang. Sehingga ya, laisa yunada laha, tidak ada panggilan khusus untuk azan, untuk ke masjid, untuk sholat. Fatakallamu yauman fi dzalik, lalu mereka pun berbincang pada satu hari tentang perkara itu. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, ittakhidhu naqusan misla naqusin nasara, buatlah atau ambillah lonceng semisal loncengnya orang-orang Nasrani. Ada sebagian yang mengusulkan begitu. Wa qala ba'duhum, sebagian mengatakan lagi, bal buqan misla qarnil yahud, ya, ambil atau gunakan buk, ya, buk itu apa, semacam trompet itu ya. Kalau dulu orang masa lampau itu kalau mau mengumumkan perang dengan itu, apa sangkakala apalah ya gitu ya, trompet. Seperti trompetnya orang Yahudi, bukan trompet yang dipakai musik ya, dia seperti kayak tanduk itu bentuknya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, lalu berkatalah Umar radhiyallahu anhu, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah, ya mengapa tidak kalian utus seseorang untuk memanggil ya sholat itu. Maksudnya tiba waktu sholat ada orang yang dikhususkan untuk memanggil ya kaum muslimin untuk berhimpun. Jadi bukan dengan lonceng atau dengan trompet misalnya ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal qum fanadi bis shalah, wahai Bilal berdirilah ya. Berdirilah wahai Bilal, lalu serulah untuk sholat. Bilal yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memanggil orang-orang melaksanakan sholat. Nah, kalau redaksi azan, ya insya Allah sudah tahu semua lah ya. Wasiqatul azan, sigot atau redaksi azan, ya, sudah hafal semua ya. Sama yang biasa kita dengarkan ya. Bertakbir dua kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian berhenti, ambil nafas, takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali juga ya, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua kali juga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian membaca hayya 'alas shalah juga dua kali ya, hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah juga dua kali ya, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir ditutup dengan la ilaha illallah. Sama lah ya yang biasa kita dengar. Wa nudhifu fi azanil fajr, dan kita tambahkan dalam azan fajar, ini azan subuh. Ini bacaan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, dua kali. Ba'da qaulihi 'alal falah as-tsaniyah, setelah ucapan muazin alal falah, hayya 'alal falah yang kedua. Dan dua kali ya, hayya 'alal falah yang pertama, kemudian diulang lagi hayya 'alal falah. Setelah itu membaca as-salatu khairum minan naum atau kalimat taswib ya. Itu redaksinya ya, redaksi azan. Waqad sabatat hadhihi as-sighatu bil ahaditsis sahihati 'indal Bukhari wa Muslimin wa ghairihima ya. Telah ditetapkan redaksi ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita lihat syarat sahnya azan ya. Yushtaratu li sihhatil azanil umurut thaliyah, dipersyaratkan untuk sahnya azan itu beberapa perkara berikut. Yang pertama al-Islam. Fala yasihul azanu min kafirin li'adami ahliyatihi lil ibadah. Maka tidak sah azan dari orang kafir. Meskipun orang kafirnya hafal azan. Di azan tidak sah ya. Karena tidak ada kelayakan untuk ibadah. Tidak layak ya orang kafir itu melaksanakan ritual Islam termasuk azan ya. Bukan hanya sholatnya tidak boleh, azan tidak boleh.
tidak sah. Kemudian yang kedua, at-tamyiz, yang azan itu sudah sampai pada tingkatan tamyiz. Tamyiz itu bukan balik ya. Jadi tamyiz itu meskipun anak masih kecil, tapi dia sudah bisa membedakan ya, mana baik mana buruk, sudah bisa cebok sendiri misalnya. Nah, itu namanya tamyiz. Fala yassihu min sabiyyin ghairi mumayyiz, tidak sah azan itu dari anak kecil yang belum mumayyiz, masih umur 3-4 tahun disuruh azan misalnya, balita suruh azan. Kenapa? Li'adami ahliyatihi lil ibadati aidan, karena belum memiliki kelayakan beribadah juga. Ya, wa adami dhabtihi lil waqti, juga karena anak yang masih segitu belum bisa mengenali waktu dengan tepat. Tidak azan sembarangan. Apalagi di masa lampau. Kalau di masa sekarang mungkin lebih mudah ya. Sudah dibantu dengan jadwal rutin misalnya, atau ada aplikasi, ada jam. Kalau dulu itu ditentukannya manual. Bayangkan ketika belum ada jam, belum ada apalagi aplikasi ya. Orang melihat manual. Sekarang maghrib sudah tenggelam belum mataharinya, dilihat manual. Nah, anak yang belum mumayyiz tidak bisa gitu ya. Jadi syaratnya adalah tamyiz. Kalau sudah mumayyiz, katakanlah kalau sekarang kira-kira usia 10 tahun tapi belum balik ya, SD kelas berapa itu ya, ya mungkin sekitar kelas 4 lah ya, itu sudah bisa dianggap mumayyiz, sudah bisa cebok sendiri ya, maka dia sah ketika azan. Itu yang kedua. Yang ketiga, az-zukurah, laki-laki ya. Laki-laki. Fala yasihu azanul mar'ati lirrijali kama la tasihhu imamatuha lahum. Maka tidak sah azan perempuan untuk laki-laki sebagaimana tidak sah imamahnya mereka untuk laki-laki. Jadi ada wanita azan, ada laki-laki tidak sah. Sebagaimana dia tidak boleh menjadi imam kalau ada laki-laki. Tapi kalau semuanya perempuan boleh, ya. Semua perempuan boleh. Termasuk salah satu di antara mereka mengimami nanti juga boleh. Kalau semuanya perempuan. Kemudian yang keempat, wa tartibu kalimatil azani lil ittiba'i fi dzalik. Tertib di bacaan kalimat azan tadi itu tertib, tidak ada bertukar-tukar. Tidak misalnya syahadatnya sebelum takbir misalnya. Ya, harus sesuai urutan itu. Ittiba ya, sebagai bentuk mengikuti ya hadis yang disampaikan tentang itu. Redaksinya ya seperti itu. Selain itu, wali anna tarkat tertiba yuwahhimul yukhillu bil i'lam. Karena meninggalkan tertib itu juga bisa menimbulkan dugaan main-main. Ini orang azan betulan atau main-main? Kalau kita tidak tertib kan, dia baca asyhadu an la ilaha illallah baru dia takbir, Allahu akbar Allahu akbar, wah bingung orang, ini main-main apa betulan ini ya. Wa yukhillu bil i'lam, dan juga bisa mengacaukan fungsi azan itu sebagai seruan atau panggilan, sebagai pengumuman. Jadi tertib ya. Yang kelima, wal wala'u baina kalimatih, tidak ada selang lama di antara kalimat azan itu. Tidak ada selang lama. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, tidak lama setelah itu dia takbir lagi atau syahadat lagi. Kalau sudah 2 kali berarti bersyahadat. Tidak lama. Bukan misalnya begini ya. Dia baru takbir, baru asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Setelah itu dia mules. Sakit perut gitu ya. Dia ke kamar mandi belakang. Setelah dia datang dia lanjut. Nah, itu enggak boleh. Diulangi dari awal. Jadi kalau ada jeda lama diulang. Atau misalnya sementara azan mati lampu, diperbaiki dulu ininya. Atau habis ya, misalnya PLN prabayar ya, tokennya habis misalnya ya. Akhirnya dia pergi beli dulu ya, baru dia isi lagi. Nah, itu kan lama selangnya. Jangan lagi dilanjutkan, diulang dari awal. Meskipun tinggal sedikit. Sudah takbir di ujung ini, Allahu Akbar, tinggal satu kata la ilaha illallah yang belum, tapi terputus, maka diulang.
harus tidak berjeda lama. Ya, bihaitsu la yaqumu fasilun kabirun bainal kalimati wal ukhra. Ya, tidak ada pemisah yang besar antara satu kalimah dengan yang lain. Kemudian yang keenam, syaratnya lagi adalah wa raf'us sauti idza kana yu'azzinu li jamaah. Mengangkat suara kalau memang dia azan untuk jamaah. Kan bisa juga azan sendiri toh. Nah, kalau azannya untuk jamaah, maka suara ya ditinggikan lah, ya. Jangan juga pelan-pelan, karena fungsinya kan untuk memanggil, mengajak orang, mengumumkan ini waktu sholat tiba, ya. Bahkan kalau bulan Ramadan itu azan juga sebagai penanda habisnya waktu sahur dan waktu berbuka. Dan masih ada masyarakat kita kan masih nunggu itu, sudah azan belum? Kalau azan baru dia mau buka puasa. Nah, kalau yang begini kan harus ditinggikan suara itu. Kalau untuk jamaah. Amma idza kana yu'azzinu li munfarid, adapun jika dia azan untuk sendiri, misalnya karena dia hanya sendiri di satu tempat, sendiri pun juga disunahkan azan, ya. Tapi kalau hanya sendiri untuk dia sendiri, tidak harus dia meninggikan suara, tidak harus. Bisa sunnah, ya, fayusannu raf'us saut, ya, disunahkan meninggikan suara kalau fi ghairi masjidin waqa'at fihi jamaah, pada selain masjid yang di dalamnya ada jamaah. Jadi kalau masjid itu dipakai sholat berjamaah, sudah selesai orang, baru ada lagi satu orang belakangan datang terlambat, disunahkan azan, iya, tapi jangan ditinggikan suaranya. Kenapa? Nanti kan bisa bingung orang di luar itu. Kok ada lagi yang azan jam 2 siang misalnya, ya. Saya terlambat ini jam 12:30 tadi orang sudah sholat zuhur, dia baru datang jam 2 misalnya. Dia baca, oh disunahkan azan, dia azan. Tapi dia pakai speaker masjid, dia takbir, ya. Bingunglah orang masyarakat di sekitar. Siapa yang azan jam segini, ya? Masih mending kalau ada yang lihat jam, ya. Kalau tidak lihat jam, kasihan ini orang. Wih, sudah asar ternyata. Begitu, ya. Jadi kalau di tempat itu sudah dilakukan jamaah, Anda mau azan, jangan meninggikan suara. Jadi amma iza azana li munfaridin fi masjidin waqa'at fihi jamaah. Adapun jika dia azan untuk sendiri di masjid yang telah berlangsung padanya jamaah, artinya jamaah sudah lewat, fayusannu khafdus sauti li alla yatawahhama as-sa'imuna dukhulas salatil ukhra, maka disunnahkan dia merendahkan suara agar tidak membingungkan orang yang mendengarkan, sehingga mengira sudah masuk waktu sholat yang lain. Apalagi kalau di kampung tidak lihat jam lagi, masjid dekat pasar apalagi misalnya, ya. Mendung-mendung juga, nggak kelihatan ini masih siang. Jam 2 siang dia terlambat, dia azan, dia ambil speaker masjid, kan disunahkan Ustadz azan meskipun sendiri. Iya betul, tapi bukan untuk kondisi seperti itu. Nanti pasaran Donohu bingung, sudah asar ternyata, tidak terasa ini baru kita habis zuhur, tadi saya makan siang, baru selesai makan siang sebentar sudah asar lagi, cepat sekali waktu berlalu. Bingunglah orang, ya. Padahal ternyata belum waktunya, ya. Jadi sekali lagi memang disunahkan azan meskipun seorang diri. Bahkan seperti tadi kita sempat singgung, andai sholatnya waktunya sudah lewat pun tetap disunnahkan azan. Terlambat bangun sholat subuh. Nah, ya, tadi kita singgung Nabi SAW satu pasukan terlambat bangun, satu pasukan. Semua ditidurkan oleh Allah Ta'ala, baru bangun oleh panasnya matahari. Tetap azan. Gitu. Dan semua sama-sama maklum. Hati-hati juga kalau antum sendiri yang bangun jam 7 pagi antum azan. Nanti bisa bingung orang masyarakat sekitarnya, azan apa jam 7 pagi, ya. Gitu, ya. Azan kalau sekali lagi untuk sendiri, ya suara direndahkan, hanya untuk antum dengarkan sendiri. Baik, kita baca hadis, ya. Dasarnya adalah rawal Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu,
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah." Sungguhnya aku melihat engkau, ya, ini Abu Sa'id Al-Khudri, aku, ya, itu menyukai kambing, ya, dan menggembala di daerah pedalaman, di daerah yang jauh. Artinya sendiri, ya, jauh tempat dia menggembalakan kambingnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik," jika engkau sedang berada di tengah-tengah kambing, ya, kambing-kambingmu yang kamu gembalakan itu, atau sedang berada di daerah pedalaman itu, fa'azzanta lis-shalah, lalu engkau azan untuk sholat, maka bagaimana? Farfa' sautaka bin nida, maka tinggikanlah suaramu untuk seruan itu. Jadi aslunya sekali lagi azan itu raf'us saut, kecuali kondisi tertentu tadi. Mengapa dianjurkan raf'us saut, meninggikan suara? Ada fadilahnya itu, ada keutamaannya. Dalam hadis riwayat Bukhari ini Nabi SAW mengatakan, fa innahu la yasma'u muda sautil muazzini jinnun wala insun wala syai', karena tidak ada yang mendengarkan, ya, suara muazzin, entah itu jin, manusia, atau apapun, ya, kambing, mau sapi, mau ayam, semua yang bisa mendengarkan itu, tidak ada yang mendengarkannya illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali akan bersaksi baginya pada hari kiamat. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu ada perdebatan, mana yang lebih utama, muazzin atau imam. Ada yang mengatakan lebih utama muazzin. Ada yang mengatakan lebih utama imam, ya, nanti kapan-kapan lah kita bahas lebih detail. Tapi sekedar untuk menunjukkan bahwa betapa istimewanya azan itu. Jadi antum jangan pikir, wah, tidak ada yang dengar. Siapa bilang tidak ada yang dengar? Ya, itu cicak juga bisa dengar, ya, ayam juga bisa dengar, kambing kalau ada di situ juga bisa dengar, ya, burung-burung pun juga bisa mendengar, dan itu semua akan menjadi saksi. Amma jama'atun nisa, ada catatan untuk jamaah wanita, ya. Adapun jamaah wanita, fala yundabu lahunnal azan li'anna fi raf'i sautihinna yukhshal fitnah. Maka tidak dianjurkan bagi mereka azan karena dalam meninggikan suara mereka dikhawatirkan ada fitnah. Ini kalau khawatir, ya, khawatir didengarkan misalnya oleh laki-laki, ya. Tapi kalau komunitasnya semua perempuan, tidak ada yang mendengar selain itu, ya silakan. Wa yundabu lahunnal iqamah, tetap dianjurkan bagi mereka iqamah. Kenapa? Karena iqamah itu tidak mengangkat suara. Li'annaha listinhadil hadirina wa laysa fiha rafu sautil kal azan. Ya, li'annaha listinhadil hadirin, karena iqamah itu untuk membangkitkan orang yang sudah hadir. Orang kan awalnya duduk tuh. Iqamah berarti kita berdiri. Wa laysa fiha rafu sautin kal azan. Di dalamnya tidak ada meninggikan suara seperti azan. Jadi iqamah itu sebetulnya tidak meninggikan suara, ya. Didengarkan oleh yang ada di masjid cukup. Ya, makanya patokannya itu bagi orang yang ada di luar, patokannya adalah azan. Begitu azan datanglah, ya, jangan tunggu qomat. Ini karena kita kebiasaan qomat juga diumumkan sampai keluar. Artinya ada juga orang belum qomat, tunggu qomat dulu. Begitu. Padahal jamaah itu atau masyarakat yang ada di luar, panggilan untuk mereka itu adalah azan. Sementara iqamah itu untuk yang hadir, agar mereka bangun, yang tadinya duduk, ya, berdiri. Untuk apa? Melaksanakan sholat berjamaah. Karena itulah tidak mesti atau tidak dipersyaratkan iqamah itu meninggikan suara. Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh, dukhulul waqti, sudah masuk waktu. Jangan juga azan waktu belum masuk. Ya. Hati-hati kalau hari Jumat. Kadang ada beberapa masjid itu dia pukul rata, pokoknya azan Jumat di sini Ustadz jam 12. Hati-hati. Kalau seperti sekarang sih nggak masalah, karena sekarang belum jam 12 juga sudah masuk waktu. Tapi kan ada bulan-bulan tertentu itu baru masuk waktunya setelah jam 12 lewat. Nah dia sudah azan. Nah keliru itu.
azannya. Tidak sah azan yang dilakukan sebelum masuknya waktu. Meskipun panitianya bisa jadi beralasan begini takmirnya, kan sholatnya nanti masih jam 12:30 Ustaz, masih ada khutbahnya, ya. Jadi azannya tetap jam 12 tidak apa-apa, salah. Jadi azan itu tetap setelah masuknya waktu. Jadi jangan dikasih paten jam sekian, ya, karena ada fluktuasi kan, ada variasi waktu. Bisa saja sebelum jam 12, bisa juga setelahnya. Gitu ya. Ya, yang ideal begitu masuk waktu azan lah, ya. Apalagi maghrib, ya, jangan sampai terlambat, kesian itu. Karena ada orang yang menunggu untuk berbuka puasa. Hari Kamis ini misalnya, ya. Orang puasa sunnah. Ada yang masih mengandalkan azan. Begitu ya. Jadi usahakan tidak terlambat. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis shalah, jika telah tiba waktu salat, falyu'azzil lakum ahadukum, maka azanlah untuk kalian salah seorang di antara kalian. Jadi disebutkan idza hadaratis shalah, jika telah hadir. Wala tahdurus sholatu illa bidukhuli waqtiha. Tidak dianggap hadir salat itu kecuali dengan masuknya waktu. Kalau belum masuk waktunya ya belum. Ya. Selain itu, wali annal azana lil i'lami bidukhulil waqti, memang azan itu untuk mengumumkan masuknya waktu. Memang tujuannya itu kan i'lam, masuknya waktu. Fala yasihhu qablahu bil ijma', maka tidak sah sebelumnya. Jadi sebelum masuk waktunya tidak sah azan itu bil ijma', dan ini ijma'. Tidak ada ikhtilaf dalam perkara ini. Illa fis subahi, kecuali dalam salat subuh. Kecuali untuk salat subuh. Fa innahu yajuzu min nisfil laili lima sayati fi sunanil azan. Karena untuk azan subuh itu boleh dari tengah malam. Ya, berdasarkan nanti ada hadis yang akan disampaikan dalam pembahasan sunnah-sunnah azan. Di antara sunnah-sunnah azan itu azan subuh itu 2 kali. Yang kedua itu baru dilakukan setelah masuk waktu. Yang pertamanya kapan? Ya saat masih belum masuk waktunya, setengah malam. Jadi kalau di masa Nabi SAW, Bilal yang azan tengah malam, Abdullah bin Ummi Maktum yang azan di waktu subuh. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Demikian dulu ikhwah fillah rahmatullahi alaikum ulasan kita di bagian awal dari dari pembahasan azan ini, ya. Nanti masih ada satu lagi topiknya tentang sunnah-sunnah azan, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan mendatang. Sampai di sini, kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpul lagi mengenai azan ini ada 2 mungkin yang agak penting. Yang pertama itu dari segi persyaratan tersebut. Apakah azan ini juga dipersyaratkan sebelum? Karena kadang-kadang juga ya kadang-kadang ya sudah dengar sana azan, di sini belum azan, ada yang berpikir dia azan dulu nanti dulu kemudian. Itu yang pertama. Kemudian apakah azan ini hanya diperuntukkan untuk salat wajib? Karena kalau tidak salah seperti ada di sekitar sini, pokoknya seperti di Mekah itu azan 1 jam sebelum subuh, kalau subuh itu dengan harapan membangunkan untuk salat tahajud. Salat tahajud kan hukumnya sunat. Bagaimana ya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin yang lain, ya, termasuk ikhwah sekalian, para peserta yang hadir secara online juga boleh, ya, menyampaikan pertanyaan baik secara lisan langsung, ya, atau juga memanfaatkan kolom chat, ya, tertulis kalau ada, ya. Ya, sambil kita menunggu, ya, kita tanggapi dahulu 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Harafa. Yang pertama, apakah azan atau muazzin itu harus suci? Jawabannya tidak. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu nanti masuk sunnah nomor 2, ya. Jadi sunnah azan yang nomor 2 itu adalah apa? Suci dari hadas.
Jadi tetap sah azannya orang yang berhadas, bahkan hadas besar sekalipun. Ini kalau kita bicara sahnya ya. Ya, sekali lagi kita tidak menyatakan silahkan azan dalam keadaan begitu, bukan ya. Jadi azan itu sebagaimana ibadah yang lain kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Hanya saja kalau ditanya sah apa tidaknya, masih tetap sah. Seandainya ada orang azan berhadas kecil, bahkan berhadas besar. Ada nggak? Bisa jadi ada kejadian seperti itu. Misalnya begini ya, ada petugas masjid. Petugas masjid habis asar dia tidur. Bulan puasa mungkin karena dia capek, dia tidur habis asar. 4:30 jam 5 lah dia tidur. Begitu azan masjid lain, dia baru bangun. Dia terlambat ini. Dia baru bangun ketika masjid lain asar. Celakanya lagi dia mimpi basah, janabah. Sementara kalau dia mandi dahulu lama. Kalau wudhu mungkin bisa cepat ini. Ini ceritanya mandi ini. Sementara banyak jamaah di sekitar masjid itu bergantung dengan azan untuk buka puasa. Paham maksudnya? Jadi kalau sampai dia mandi 5 menit terlambat, ini terlambat orang berbuka ini. Misalnya. Atau kasus subuh juga sama lah ya. Jadi dia subuhnya terlambat bangun. Begitu dia bangun alarm bunyi, azan HP-nya yang bunyi. Wah, sudah azan ternyata. Ternyata dia janabah. Bagaimana? Bisa dia azan terlebih dahulu sebelum bersuci. Karena apalagi kalau kasus seperti tadi ya. Masih banyak masyarakat tuh mengakhiri sahurnya kalau sudah azan. Dia nunggu, wah belum azan, makan terus. Kalau sampai terlambat, berarti sebenarnya lewat waktu mereka itu. Maka dalam kondisi semacam ini ya azanlah segera. Begitu ya. Ini kalau catatan memang kondisinya seperti itu, ya. Tapi kalau tidak dituntut untuk seperti itu juga ya laksanakanlah azan itu dengan sebaik-baiknya. Sunnah-sunnahnya nanti banyak ya. Kerjakan semua itu agar juga mendapatkan fadilah keutamaan yang lebih besar. Ya. Kalau batal wudu ya wudulah dulu ya. Jadi siap-siap memang muazin itu jangan baru azan di sebelah baru dia datang ke masjid, jangan. Dia pokoknya sudah standby lah. Bila perlu 15 menit setengah jam sebelum azan dia sudah standby, dia sudah tunggu. Ya, kapan bisa? Ya dia sudah di masjid lah gitu. Kapan mau azan gitu. Tidak terlambat lah maksudnya. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang seperti tadi dia bisa segera bersuci. Ya, jadi sekali lagi suci itu bukan syarat. Tetap sah seandainya ada muazin dalam keadaan berhadas, termasuk hadas besar. Tapi hukumnya makruh ya. Makruh. Ya. Sah, iya sah. Kemudian yang kedua, azan tadi yang pertama itu sebetulnya bukan azan untuk qiyamul lail, itu azan untuk orang bersiap sholat subuh. Jadi azan subuh itu memang dua. Satunya itu sebelumnya subuh, satunya lagi setelah masuknya waktu subuh. Ya kalau ada yang memanfaatkan azan pertama untuk qiyamul lail ya silahkan. Tapi begini, para sahabat itu kan sebetulnya qiyamul lailnya sebelum itu. Sejak sebelum itu mereka sudah qiyamul lail. Jadi lebih azan yang pertama itu lebih untuk mempersiapkan orang sholat subuh. Karena dahulu itu kan masjid relatif jauh. Masih ada rumah-rumah yang jauh dari masjid, sehingga mereka harus mempersiapkan waktu khusus. Belum lagi kalau dingin, belum lagi ada yang janabah habis hubungan seksual ya, suami istri ya belum mandi di malam hari misalnya. Jadi banyak yang perlu dipersiapkan ya. Maka sebetulnya azan pertama itu azan subuh, hanya saja belum masuk waktu subuh. Ya memang 2 kali ya, nanti kita akan bahas di sunnah-sunnah azan. Ya, azan subuh itu disunnahkannya 2 kali. Wallahu a'lam. Terakhir kalau masih ada ya. Yang di online ini Afan terputus misalnya. Silakan. Selama
Assalamualaikum. Ini pernah dulu ada Ustaz, kasus itu ada orang gila, dia masuk ke masjid lalu terus dia azan Ustaz. Ya, penampilannya untuk berjilbab nih, terus dia azan gitu. Baru kita tahu pas sholat kita itu orang gila itu yang azan tadi. Bagaimana Ustaz? Apakah sah azan itu kalau itu orang gila Ustaz? Tidak sah, kalau dia lagi gila tidak sah. Terus bagaimana Ustaz? Misalnya tidak sah gitu. Dia tidak sah azannya. Harus diulang. Iya, tidak harus diulang, kan tadi hukumnya sunnah azan itu. Jadi seandainya pun paling parah ini orang sholat tanpa azan, ya tetap sah. Tidak harus diulang. Tapi kalau memungkinkan diulang ya ulang saja. Misalnya ketahuannya kan tidak lama. Setelah dia azan ketahuan, oh ternyata yang azan si orang gila, baru ketahuan. Kalau sebelum selesai azan kan tidak ketahuan karena dia menghadap ke kiblat misalnya, tidak kelihatan dari belakang. Begitu dia selesai azan ketahuan, oh berarti azannya tidak sah. Bisa diulangi. Begitu. Karena memang azannya tidak sah. Jangan lupa kasih pengumuman di masjid, mohon maaf kami ulangi azan karena tidak sah. Azan lagi kan biar tidak bingung orang kenapa azan ada 2 kali, ya. Tapi kalau ketahuannya lama, sudah jam 2 siang baru ketahuan, oh azan zuhur ternyata tadi orang gila, ya. Ya sudah lama toh. Dan bukan ada kesengajaan dari masyarakat untuk tidak azan, tapi mengira tadi sudah azan. Wallahu a'lam. Ya, jadi azan orang gila tidak sah. Jangan karena orang gila, anak kecil saja yang punya ini, yang tidak gila tetapi belum mumayyiz, azannya tidak sah. Apalagi orang gila, ya. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dulu ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Nanti kalau masih ada kita bahas di pertemuan mendatang. Pembahasan azan masih 1 kali lagi, ya. Insyaallah kita tuntaskan di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.